Pesan saya kepada rekan-rekan pemilih khususnya di Banyuasin, jadilah pemilih cerdas, jadilah pemilih pintar, karena masa depan Kabupaten Banyuasin, masa depan negara pada umumnya ada di tangan saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWI TV. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ketua KPUD Kabupaten Banyuasin, yaitu Kanda Mubarak. Nah, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, kita sapa dulu bintang tamu kita yang sangat spesial, yaitu Kanda Mubarak. Kanda Mubarak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nih Ketua KPU. Nah, Kanda, kalau boleh tahu, kita kan sebelum ngobrol lebih panjang nih, boleh nggak perkenalkan diri Kanda dulu nih? Terima kasih. Sebelumnya sudah diundang di podcast SWI TV. Iya. Banyuasin. Alhamdulillah, saya mau mengenalkan diri saya. Saya Nurul Mubarak. Saya tempat lahir di daerah transmigrasi ya, Air Kumbang, Desa KP Permata. Pendidikan saya memang dihabiskan di Jawa karena waktu itu tidak memungkinkan sekolah di daerah transmigrasi. Saya dikirim ke Jawa Timur di salah satu pesantren di daerah Pasuruan, sehingga menyelesaikan sekolah dasar, SMP, SMA di daerah Pasuruan, terusan kuliahnya di Malang, lalu kembali lagi ketika S2. Habis S2 melanjutkan karir sebagai dosen di UIN Raden Patah Palembang. Habis itu saya diminta oleh rekan-rekan Gerakan Pemuda Ansor untuk ikut sebagai penyelenggara. Di 2019 saya terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Banyuasin sampai sekarang. Wow. Mungkin itu perjalanan hidup ya secara singkat kita. Oke. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi Kanda ini hidup di luar ya selamanya. Nah, Kanda, kita kan tadi bicara tentang KPUD Kabupaten Banyuasin. Sejauh mana sih tahapan yang telah dilakukan KPUD Kabupaten Banyuasin tentang persiapan pemilu kali ini? Ya. Tahapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai sejak 6 bulan yang lalu. Iya, sejak tahun 2002 bahkan sekitar 6 bulanan lah perjalanan hari ini. Nah, sampai di detik ini KPU Kabupaten sudah sampai ke tahapan pencermatan administrasi daftar sementara DCS. Nanti di tanggal 4 November kami akan menetapkan DCT. Ketika sudah DCT, tidak ada lagi perubahan daftar calon legislatif yang didaftarkan oleh partai politik. Kalau sekarang masih dalam pencermatan, masih ketika ada yang kurang administrasi dianggap tidak relevan, maka kami akan menghubungi partai politik. Tetapi kalau sudah 4 November DCT itu sudah dianggap clear dari segi administrasi, terusan dari segi kesehatan para caleg, sehingga benar-benar di 4 November caleg ini sudah dianggap clear, dan ketika sudah ditetapkan menjadi DCT, di saat itulah masa kampanye sudah dibuka sampai dengan masa tenang, artinya 3 hari sebelum hari pencoblosan. Oke, nah kalau boleh tahu nih jumlah
DCS ya, daftar caleg sementara di Kabupaten Banyuasin ini berapa nih? Ya. Hari ini yang masuk ke Banyuasin sekitar 810 daftar calon caleg. Karena 45 kursi dikali dengan sekitar ada 18 partai, ya kan, artinya satu partai akan mengirimkan 45 calon anggota atau calon kader-kader terbaiknya untuk mengisi kursi di DPRD Banyuasin. Artinya 45 kali 18 partai ya sekitar 810 calon anggota legislatif. Oke, banyak sekali. Nah, kita kan dapat informasi nih, katanya Kabupaten Banyuasin ini ada perubahan dapil, pergeseran dapil. Kalau boleh tahu dapil mana saja yang digeser atau dirubah? Ya. Pergeseran ada perubahan ya, bukan perubahannya ada, tapi tidak menambah dan tidak mengurangi, hanya pergeseran kecamatan karena menurut KPU pergeseran ini ada ketimpangan dalam proporsionalnya, kayak pergeserannya adalah Tanjung Lago yang dulunya masuk dapil 6 bergeser ke dapil 2 karena proporsional keterwakilannya tidak proporsional anggapan kita, dan anggapan kita juga sudah melalui uji publik baik uji publik di Banyuasin ataupun di luar, bahwa tanggapan masyarakat kalau ini Tanjung Lago masuk ke dapil 2 relevan apa tidak. Alhamdulillah selama uji publik semuanya menerima, baik itu partai politik ataupun masyarakat menerima dapil itu bergabung dengan dapil 2 Kecamatan Tanjung Lago. Akhirnya proporsional yang dulunya Tanjung Lago dengan Talang Klapo ini memiliki 10 kursi, karena Tanjung Lago pindah ke dapil 2, jadi dapil 6 yang diisi hanya satu kecamatan Talang Klapo berisi sekarang sekitar 8 kursi. Sedangkan dulu di dapil 2 kemarin cuma 6 kursi karena ketambahan Tanjung Lago, sekarang menjadi 8 kursi kayak gitu. Mudah-mudahan ini proporsional yang sudah diatur KPU bisa mewakili aspirasi masyarakat kayak gitu. Oke, jadi agar lebih merata ya. Baik, nah kemudian kan kita kan dapat kabar juga nih, Kanto ini kan mengikuti seleksi KPU di Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Katanya masuk 10 besar, boleh diceritakan dikit nggak? Iya. Alhamdulillah memang saya mengikuti kemarin sekitar di bulan Juli ya, saya mengikuti seleksi KPU Provinsi Sumatera Selatan. Ini dalam artian selain mengembangkan karir sih, niatnya adalah untuk mengabdi kepada negeri kayak gitu ya. Yeah. Saya aslinya secara pribadi sampai ke titik jadi ketua KPU Kabupaten Banyuasin ini sudah luar biasa. Terusan juga tantangan di Kabupaten Banyuasin ini tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Jadi KPU Kabupaten Banyuasin itu sama menjadi KPU Provinsi Jawa Barat. Karena luasannya sama, geografinya sama, hanya mata pilihnya saja sedikit kayak gitu ya. Tapi kalau secara tantangan, luas geografis kita sama seperti KPU Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Kemarin saya mencoba ikut mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Saya ikut seleksi KPU Provinsi. Alhamdulillah sekarang sudah masuk 10 besar. Saya meminta doa kepada teman-teman dan khususnya warga Banyuasin. Mudah-mudahan saya bisa diamanahi menjadi KPU Provinsi Sumatera Selatan. Amin, amin. Nah, terakhir ya Kanto, pertanyaan terakhir. KPUD Kabupaten Banyuasin ini kan ada kekosongan salah satu komisionernya. Kenapa sih masyarakat bertanya-tanya, kok nggak diisi-isi nih? Kenapa? Ada alasan apa sih sebenarnya tidak terjadi pergantian antar waktu atau gimana? Ya. Karena komisioner di PKPU tahun 2017 rekrutmen KPU Kabupaten Kota itu
direkrut secara langsung oleh KPRI ya, terusan di SK langsung oleh KPRI melalui kepanjangtanganan provinsi. Hak dan wewenangnya adalah ada di KPRI. Kapan KPRI mengisi kekosongan di kabupaten melalui tangan kanannya di provinsi. Hari ini sih kemarin sudah jalan masalah verifikasi calon PAW KPU Banyuasin. Kalau saya dengar yang nomor urut berikutnya yang akan mengisi PAW ada yang namanya Ibu Yulino Korolin, kelihatannya dia tidak bersedia karena beliau sudah mengisi jabatan di kota Palembang. Karena mengingat juga waktunya tidak terlalu lama ya, sekitar ini berarti sekitar 3 bulanan lah. Sehingga mereka kayaknya Ibu Korolin ini kayaknya punya pemikiran lain ataupun ada pengabdian yang lebih besar lagi sehingga di KPU tidak diambil. Ini juga kalau tidak salah nomor 7-nya ini ada Pak Maulidi. Pak Maulidi ini kayaknya mau diverifikasi, habis itu pelantikannya bulan depan kelihatannya pengisiannya. Mudah-mudahan ini berjalan lancar karena secara pribadi dan institusi KPU Banyuasin ini perlu tambahan tenaga ya, pemikiran terkait komisioner yang kosong ini, karena hari ini setelah nanti DCT habis itu kita memasuki masa kampanye, ini logistik sudah pada datang ya kan. Semakin dekat ini semakin banyak acara. Ini aja kadang-kadang ortuk, kadang-kadang ada undangan ini di kantor kosong karena kekurangan personil. Mudah-mudahan KPU RI segera merekrut mengisi anggota KPU yang kosong sehingga KPU Banyuasin bisa berjalan dengan baik dan sehat gitu kan. Oke, Kanda Mubarak nih. Terima kasih Kanda Mubarak untuk sharing knowledge pada hari ini terkait dengan tentang penyelenggaraan pemilu ya. Oke, terima kasih Kanda Mubarak. Dengan berakhirnya kalimat penyampaian pesan-pesan dari Kanda Mubarak, saya Suhaimi pamit undur diri. Tetap like, comment, dan subscribe SWI TV Kabupaten Banyuasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.